saya Andini dengan NIM 112-11304, Prodi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Dian Nusantara Cibubur. Di sini, saya akan menjelaskan secara singkat materi yang berjudul kebijakan fiskal sebagai pemenuhi salah satu tugas besar pada mata kuliah pengantar ekonomi makro. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi negara yang tercantum dalam APBN. Pemasukan yang diatur utamanya melalui pajak dan pengeluaran yakni berupa anggaran yang dikeluarkan untuk menunjang program pemerintah. Selanjutnya ada peran dan tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, dapat menurunkan tingkat inflasi. Penurunan ini dilakukan lewat penundaan atau pembatalan proyek pemerintah yang sedang berlangsung. Dengan begitu, akan mengurangi peredaran mata uang. Yang kedua ada meningkatkan produk domestik bruto atau PDB dengan mendorong produksi masyarakat barang dan jasa dengan cara memperbesar pengeluaran. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran, melakukan proyek pembangunan negara sehingga menciptakan lapangan kerja baru. Yang keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatannya dengan menciptakan lowongan kerja baru dari pembangunan proyek dan merenggut masyarakat sebagai pekerjanya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, meningkatkan stabilitas perekonomian. Peningkatan kestabilan di tengah ketidakstabilan dapat dilakukan untuk mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis. Selanjutnya ada fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama ada fungsi otoritas. Fungsi ini ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan anggaran dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan. Meraju ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi. Ketika anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya. Yang kelima yaitu fungsi stabilisasi, yaitu ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Dan yang terakhir, yang keenam, fungsi distribusi, yaitu ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatutan. Selanjutnya ada jenis kebijakan fiskal. Jenis kebijakan fiskal di sini ada dua. Yang pertama ada jenis kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak neto. Kebijakan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi dan pengangguran tingkat tinggi. Yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif, yaitu jenis kebijakan yang menurunkan belanja negara atau menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ada pajak. Sektor penting dalam instrumen kebijakan fiskal adalah pajak baik dari sektor domestik maupun luar negeri. Demi mencapai tujuan ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan maupun menurunkan daya beli masyarakat melalui pajak. Yang kedua ada pengeluaran belanja. Instrumen kebijakan fiskal selanjutnya ialah pengeluaran belanja negara.
Hal ini seperti konsep dasar dari apapun yang terjadi, bahkan dalam hidup kita sendiri. Misalnya, pendapatan keluarga menurun, tentunya kita akan terus berusaha berhemat dan menekan pengeluaran agar terjadi keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, yang terakhir yaitu obligasi publik. Pengeluaran belanja instrumen kebijakan fiskal yang terakhir yakni penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Obligasi atau surat utang ini terkenal dalam bidang investasi, kan di mana rakyat memiliki dana ditawarkan untuk membeli surat utang dari negara dan negara akan mencicil hutang tersebut beserta bunga pinjaman. Mungkin sekian video penjelasan dari materi yang saya buat untuk memenuhi tugas besar pada mata kuliah pengantar ekonomi makro. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.